Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Wah, saya benar-benar antusias banget nih buat mandu kalian di perjalanan yang luar biasa ini. Hari ini, kita bakal menyelami sebuah narasi yang super epic, yaitu sejarah lengkap tentang segala hal yang ada di alam semesta kita. Tapi tenang aja, kita nggak bakal pakai buku teks tua yang membosankan kok. Alih-alih, sesi bedah materi kita hari ini sepenuhnya didorong sama rasa penasaran jutaan orang di internet. Ya, kita bakal ngelihat sejarah lengkap ini dari kacamata topik-topik yang paling banyak dicari dan ditonton oleh manusia modern saat ini. Penasaran kan? Oke, langsung aja kita mulai. Nah, pernah kepikiran gak sih bagaimana emas bisa muncul di bumi? Ini bukan cuma soal perhiasan mahal atau investasi ekonomi loh. Pertanyaan ini sebenarnya mengaitkan rasa penasaran terdalam kita sebagai manusia dengan sejarah kosmis yang luas banget luas. Kenapa juga jutaan orang pengen banget tahu dari mana asal-muasal bongkahan logam kuning ini? Jawabannya sebenarnya sederhana banget. Kita itu selalu punya obsesi bawaan untuk paham dari mana segala sesuatu termasuk diri kita sendiri itu berasal. Dan angka yang satu ini jadi buktinya. 11 juta, coba bayangin. Itu angka yang fantastis banget. Itu adalah jumlah penonton yang tercatat nyimak satu materi ulasan tentang sejarah esensial umat manusia. 11 juta orang rela luangin waktu berjam-jam cuma buat nyari benang merah dari sejarah kita. Ini nunjukin satu dorongan kolektif yang masif banget. Kita tuh nggak cuma mikirin hari ini, tapi kita juga super terobsesi sama masa lalu dan gimana ceritanya kita bisa sampai di titik yang sekarang. Yang bikin data ini makin menarik adalah gimana angka-angkanya dengan jelas nunjukin selera besar kita terhadap misteri-misteri sejarah. Kalau kita lihat perbandingannya, narasi sejarah peradaban itu memimpin jauh dengan 11 juta penayangan. Terus diikutin sama pencarian soal fakta-fakta dunia di 4,5 juta. Bahkan nih, asal-usul kosmis dari logam mulia kayak emas berhasil narik perhatian 2,6 juta pasang mata. Ini jadi bukti nyata kalau rasa lapar manusia akan pengetahuan alam semesta itu benar-benar nggak ada habisnya. Bagian pertama. Perjalanan awal mula waktu, mengungkap asal-usul segalanya. Kalau kita susun topik-topik yang paling sering dicari nih, ternyata semuanya ngebentuk sebuah garis waktu yang harfiah dari alam semesta kita loh. Kita mulai dari skala yang paling makro, penciptaan jagat raya miliaran tahun yang lalu. Terus, fokus kita menyempit ke pembentukan planet tempat kita berpijak jutaan tahun yang lalu. Dan akhirnya menciut lagi ke skala mikro, di mana elemen-elemen spesifik kayak emas mulai muncul dan ditemuin sama peradaban ribuan tahun yang lalu. Benar-benar struktur narasi yang alami dari rasa ingin tahu kita. Dan pas kita ngomongin penciptaan jagat raya, ternyata lebih dari 2,4 juta orang udah menjelajahi topik ini lewat dua lensa sekaligus, sains dan agama. Sebagai pengamat, ini mempesona banget. Ini nunjukin kalau pencarian kebenaran itu nggak dibatasi oleh satu sudut pandang aja. Kita pakai semua kerangka berpikir yang kita punya untuk menyusun teka-teki raksasa tentang awal mula keberadaan kita. Fenomena ini juga mengilustrasikan dengan brilian betapa seimbangnya pemikiran manusia. Di satu sisi, ada lebih dari 1 juta orang yang pengen melakukan perjalanan menuju awal waktu untuk ngelihat kelahiran bumi. Tapi di sisi lain, 1,1 juta orang lainnya juga sama penasarannya dengan kondisi bumi 100 juta tahun di masa depan. Kita ini ibaratnya berdiri persis di tengah-tengah sejarah lengkap, mandang jauh ke belakang, tapi sekaligus melempar imajinasi kita jauh ke depan. Bagian kedua, misteri kemunculan emas bumi, harta karun dari luar angkasa. Ada satu topik populer banget yang udah ditonton lebih dari 1,5 juta orang, judulnya proses tidak masuk akal di balik pembentukan emas di bumi. Jujur, saya suka banget sama frasa tidak masuk akal ini. Kenapa? Karena sejarah pembentukan unsur-unsur berat di alam semesta itu memang kedengarannya kayak fiksi ilmiah yang liar banget. Melibatkan tabrakan bintang neutron lah, ledakan supernova di ruang angkasa yang gelap gulita yang pada akhirnya menyamai planet kita dengan logam mulia. Gila kan? Coba tebak, ada hampir 2,7 juta orang yang nyari penjelasan detail tentang satu topik ini aja. Angka ini ngasih tahu kita kalau orang-orang itu nggak cuma peduli sama nilai jual emas di pasaran, tapi mereka juga super terpikat sama sejarah dan yaitu tadi proses tidak masuk akal yang ngebawa emas ini sampai ke lapisan kerak planet yang kita injak sekarang. Jadi, poin krusialnya begini. Waktu kita nanya tentang emas, kita itu sebenarnya lagi mempertanyakan struktur dari realitas itu sendiri. Makanya nggak heran kalau ada 3,7 juta orang yang nyari konten untuk ngebuktiin kalau atom itu nyata. Ini adalah sejarah tentang blok bangunan fundamental dari seluruh alam semesta. Memahami emas berarti kita juga lagi berusaha keras memahami unsur terkecil yang merajut segala sesuatu di sekeliling kita. Bagian ketiga. Fakta aneh planet kita. Rahasia dunia yang belum terungkap. Siapa sih yang gak pengen kelihatan pinter waktu lagi nongkrong?
Ada jutaan orang loh yang nyari 90 fakta dunia buat bahan obrolan. Terus mereka juga terpesona banget sama zona midnight atau laut dalam yang misterius dengan 2,8 juta penayangan. Dan jangan lupa, teori soal tembok es besar di Antartika yang belum terjelajahi juga terus bermunculan. Pada dasarnya kita ini adalah penjelajah, dan ini ngebuktiin kalau kita sadar masih banyak banget rahasia sejarah alam di bumi yang harus kita bongkar. Terus muncul nih sebuah pertanyaan hipotesis yang menurut saya brilian banget. Bagaimana kalau gravitasi menghilang selama 1 detik aja? Ada lebih dari 600.000 orang yang kepo pengen tahu jawabannya. Ini tuh eksperimen pemikiran yang menguji kekuatan paling mendasar yang menyatukan sejarah fisik planet kita. Cuma dengan ngebayangin hilangnya gravitasi, kita jadi bisa lebih bersyukur dan mengapresiasi betapa seimbangnya struktur dunia tempat kita tinggal ini. Tapi, ya, di tengah semua hipotesis liar dan bayangan soal kekacauan fisik tadi, keajaiban alam kita itu tetap jadi semacam jangkar penenang. Ratusan ribu orang mencari ketenangan dengan nontonin penjelasan soal fenomena alam menakjubkan, kayak sungai langit di hutan hujan Amazon. Ini jadi pengingat yang manis banget tentang bab-bab tenang, tapi sangat penting dalam sejarah dunia kita yang terus berlanjut. Bagian keempat, menjelajahi luasnya alam semesta. Fakta luar angkasa yang semakin aneh. Dari data yang ada, eksplorasi luar angkasa secara umum itu mendominasi dengan 2,2 juta penayangan. Tapi yang bikin kaget, porsi untuk pencarian kehidupan mirip bumi itu juga lumayan besar. Hampir 1,5 juta orang ikutan antusias waktu para astronom nemuin eksoplanet yang jaraknya 124 tahun cahaya dari kita. Data ini ngomong dengan lantang. Kita benar-benar lagi nungguin momen di mana sejarah umat manusia akhirnya bersinggungan dengan kehidupan di luar sana. Dan jujur aja ya, kita pasti senyum-senyum sendiri ngeliat judul yang berhasil narik perhatian ratusan ribu orang ini. Fakta luar angkasa yang semakin lama semakin aneh. Kenyataan emang gitu, semakin panjang garis sejarah kita berjalan dan semakin jauh teleskop kita ngintip ke dalam kegelapan angkasa, alam semesta ini ternyata nggak jadi semakin masuk akal, dia malah jadi semakin aneh dan di luar nalar kita. Bagian terakhir, masa depan umat manusia. Seberapa jauh kita akan pergi? Rasanya luar biasa banget kalau ngebayangin, di dalam catatan sejarah lengkap kita ini, manusia itu udah mulai ngitung-ngitung pencapaian masa depannya. Bayangin, ada lebih dari 100.000 orang yang nyoba memecahkan kalkulasi logistik soal seberapa cepat sih kita bisa menjajah seluruh galaksi. Kita tuh udah nggak cuma ngeliat ke belakang atau stuck di bumi aja. Kita sekarang lagi memplot tonggak-tonggak akhir dari garis waktu peradaban kosmis kita. Pada akhirnya, setelah kita ngebedah seluruh sejarah penciptaan, misteri pembentukan planet, sampai ambisi gila kita buat menjajah galaksi, kita kembali dihadapkan pada satu pertanyaan mendalam yang menurut saya agak bikin merinding. Mengapa kita sendirian di alam semesta? Hampir 1,5 juta orang mempertanyakan hal yang sama, dan pertanyaan ini jadi penutup yang paling sempurna buat eksplorasi kita hari ini. Saat Anda ngerenungin posisi luar biasa sekaligus sunyi dari spesies kita dalam sejarah lengkap alam semesta ini, apa yang ada di pikiran Anda? Teruslah mencari tahu, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di penjelasan mendalam kita selanjutnya.